Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan serta kesehatan sehingga tugas yang diberikan pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah dapat kami selesaikan tepat waktu. Adapun materi kami yakni manajemen layanan sekolah yang kami singkat dengan Melayu. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian manajemen layanan khusus. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis layanan khusus, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip layanan khusus. Adapun pemaparannya yaitu saya persilakan kepada materi pertama. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Taslim Rafi. Di sini saya diberi tugas selaku materi pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian manajemen layanan khusus. Yang pertama yaitu definisi manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di suatu sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa baik dari segi jasmani maupun rohaninya. Berikutnya yaitu proses. Di sini dalam proses pelayanan khusus ada 4, yaitu pelayanan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Langsung saja ke pengertian manajemen layanan khusus. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan tentang jenis-jenis layanan khusus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama yaitu layanan khusus perpustakaan. Layanan khusus perpustakaan yaitu salah satu perangkat pelengkap pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Perpustakaan memiliki berperan sangat penting di lingkungan sekolah. Perpustakaan disebut juga sebagai jantungnya sekolah atau jantungnya pendidikan, di mana bagi peserta didik menggunakan perpustakaan sebagai sumber untuk mendapatkan atau memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kreativitas peserta didik, membantu peserta didik dalam mengadakan penelitian, meningkatkan minat belajar dan minat membaca dari peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu ada layanan khusus laboratorium. Layanan khusus laboratorium adalah salah satu tempat bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik, eksperimen, meneliti dan menguji teori. Bagi peserta didik atau siswa harus menggunakan laboratorium atau pihak sekolah mengelola laboratorium secara optimal agar terwujudnya suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu layanan khusus ekstrakurikuler, di mana layanan khusus ekstrakurikuler berperan penting dalam pengembangan minat hobi siswa tersebut di lingkungan sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang keempat yaitu layanan khusus koperasi, di mana di sini layanan khusus koperasi itu memberikan sebuah pengembangan terhadap siswa untuk mengembangkan
untuk mengembangkan pembelajaran tentang kewirausahaan di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu ada layanan khusus transportasi, di mana pihak sekolah memberikan fasilitas-fasilitas kepada peserta didik atau staf sekolah untuk memperlancar proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Layanan khusus usaha kesehatan di sekolah. Layanan khusus usaha kesehatan di sekolah berperan sangat penting dalam berlangsungnya kehidupan yang sehat di lingkungan sekolah. Di sini sekolah mengajarkan tentang kesehatan, kebersihan kepada peserta didik di lingkungan sekolah agar tercapainya pembelajaran yang lancar dan efektif. Yang keenam yaitu layanan khusus kantin. Layanan khusus kantin yaitu di sini pihak sekolah menyediakan kantin untuk menyediakan makanan dan minuman kepada peserta didik, bahkan staf sekolah serta yang ada pada lingkungan sekolah tersebut. Layanan khusus akselerasi digunakan pada siswa yang memiliki tingkat kecerdasan untuk melanjutkan prestasinya kembali di lingkungan sekolah. Yang ke-9 yaitu layanan khusus inklusi. Layanan khusus inklusi yaitu diberikan kepada siswa atau peserta didik yang berkebutuhan khusus atau dikatakan sebagai kelas inklusi. Yang terakhir yaitu layanan khusus asrama. Layanan khusus asrama diberikan kepada peserta didik yang berlatar belakang keluarga jauh dari peserta didik, sosial budaya serta adat istiadat. Baiklah, itu materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang prinsip-prinsip layanan khusus. Prinsip-prinsip layanan khusus terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu prinsip yang berhubungan dengan siswa. Di sini yang dimaksudkan dengan prinsip yang berhubungan dengan siswa yaitu 1. Pelayanan bimbingan diberikan kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, dalam proses pelaksanaan bimbingan harus memiliki kriteria untuk mengatur prioritas layanan yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu bimbingan dipusatkan kepada peserta didik, dan hasil akhir dari bimbingan yang telah diberikan yaitu peserta didik menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya. Yang selanjutnya yaitu peserta didik yang telah dibimbing harus mampu untuk membimbing dirinya sendiri ke depannya. Yang kedua yaitu prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama yaitu pembimbing harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu pembimbing yang dipilih berdasarkan dengan kualifikasi kepribadiannya. Dan yang ketiga yaitu pembimbing harus mampu atau harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya serta keahliannya seiring dengan proses bimbingan yang dia berikan kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu pembimbing harus mampu menjaga informasi peserta didik, harus mampu menjaga informasi pribadi peserta didik, dan harus mampu mengolah informasi peserta didik tersebut untuk peserta didik itu melakukan penyesuaian diri peserta didik tersebut ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administratif. Yang dimaksudkan di sini yaitu bimbingan yang dilakukan harus berkesinambungan dengan apakah itu dengan peserta didik yang sifatnya individual ataukah berkelompok, dan waktu bimbingan pun harus dengan waktu yang teratur. Sekian materi dari prinsip-prinsip layanan khusus. Dan itulah tadi pemaparan materi tentang manajemen layanan khusus oleh kelompok kami, kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.